Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa sebelum kita beraktivitas, kita akan renungan dan baca firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa, untuk kebaikan Tuhan bagi kami dan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari kami boleh istirahat, dan pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan saat ini Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan yang berfirman sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam firman ini bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, dan Tuhan juga yang menyertai mereka, melindungi mereka, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak terus di hadapan-Mu, layak menerima berkat-berkat Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Renungan kita lanjut dari Markus 6 ayat 45 ayat 53 sampai langsung aja sampainya Markus 7 ya. Markus 7 sampai ayat 23. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Mereka keluar dari perahu, lalu segera menemui Yesus. Maka berlarilah mereka ke Yesus, Ke seluruh daerah itu, dan mulai Suaranya kecil, jangan senten deh. mengusung orang sakit di atas tulangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya untuk menjamah jubahnya saja, dan semua orang-orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya. Lanjut Markus 7, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan najis, yaitu dengan tangannya tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat yang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"
ini kepada mereka, benarlah membuat Yesaya itu katanya. Pecah semua. Jawabnya kepada mereka, benarlah yang membuat Yesaya. Tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab pada tertulis, bangsa ini menyiapkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bagaimana mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat melihara adat istiadatmu sendiri. Karena setelah berkata, kamu telah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang sudah digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun daluan yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 16 mah. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Enak. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Jadi gitu. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam orang. Ya, kemarin kita pelajari bahwa Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk berangkat lebih dahulu ke seberang. Ke seberang itu kemana? Di Nazaret ya. Jadi peristiwa Yesus berjalan di atas air itu adalah perjalanan menuju Genesaret. Jadi Genesaret di mana? Ini saya Bapak belum cari, ini nanti Bapak cari lah Genesaret itu di mana. Tapi yang terjadi di sini, keberadaan Tuhan Yesus itu adalah seperti magnet ya, menarik setiap orang kepadanya. Di mana Tuhan Yesus berada pasti dikerumuni oleh banyak orang, khususnya orang sakit. khususnya orang-orang sakit. Ya. Dan bukan hanya orang sakit yang mengerumuni Tuhan Yesus. Kemarin itu Tuhan Yesus memberi makan 5 orang laki-laki itu bukan orang sakit, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tapi memang karena Tuhan Yesus itu kehadirannya selalu membawa pemulihan bagi setiap orang, kesembuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kebutuhan buat semua orang, ya kan? Semua orang mengalami banyak masalah. Di mana Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus yang penuh kasih selalu menyembuhkan orang sakit. Di sini katakan kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, semua orang datang kepada Yesus, semua orang ingin disembuhkan. Tetapi banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya mencari mujizat kesembuhan. Setelah menerima kesembuhan dari Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apakah dia masih tetap mengikut Tuhan? Karena di dalam bacaan kita yang lain juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang 10 yang sembuh, tetapi hanya 1 yang mengikut Yesus. Dan yang 9 itu bukan orang
Yahudi. Si Peter itu adalah orang Yahudi, dan yang satu lagi bukan orang Yahudi. Jadi kita jangan fokus sekarang mencari memburu mujizat dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu udah mujizat bagi kita. Ya. Banyak orang sakit tidak mempertanyakan kenapa dia sakit. Tetapi kalau orang disembuhkan dari penyakit harus mengalami perubahan hidup, berubah cara mengelola kehidupan. Jangan terus melanjutkan cara kehidupan yang lama, padahal dengan melanjutkan cara hidup yang lama dia tetap sakit, istirahat tidak teratur, makan makanan yang membuat tidak sehat. Tetapi ketika mengalami sakit perut, usus buntu dan lain-lain, datang kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan, tetapi lanjut terus cara hidup. Bukan begitu ya, anak-anak paham? Nah, sampai kita lanjut nanti nggak di ini, ada yang ngantuk kan? Ya, jadi itu ya. Dari kemarin kita belajar Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Markus pasal 7 ini. Pasal 7 ini adalah perintah Allah dan ada istiadat Yahudi. Jadi ada dua otoritas yang ada di sini. Tahu otoritas itu? Sumber otoritasnya itu dari siapa? Otoritas sumbernya, perintah itu dari siapa? Itu maksudnya. Satu ada perintah dari atas, perintah dari Tuhan. Yang kedua adalah perintah dari manusia, adat istiadat. Perintah Allah dengan perintah dan adat istiadat manusia itu pada umumnya bertentangan. Karena adat manusia itu berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Ya kan? Yang kalau dalam bacaan kita ini adalah hal mencuci tangan. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang Yahudi ya. Kita harus tahu itu orang Yahudi. Ini bukan berbicara mengenai makanan. Ya. Judulnya jelas perintah Allah dan ada istiadat Yahudi. Bagaimana orang Farisi dan orang ahli Taurat ini sangat memperhatikan secara detail adat istiadat mereka. Yang notabene ada istiadat mereka ini adalah adat nenek moyang mereka. Jadi bukan perintah Tuhan. Mereka begitu serius, begitu peduli yang sangat tinggi. Bagaimana supaya ada istiadat ini jangan satu yang pun yang tidak dilakukan. Tetapi mereka tidak begitu serius dalam bagaimana memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Yang dipentingkan adalah istiadat-istiadat. Melenceng dari adat istiadat dimusuhi, dicibir, dikata-katain, mengatakannya najis. Ya kan? Ini di sini karena murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Bagus nggak sebelum makan cuci tangan? Bagus. Bukan itu yang ditentang Tuhan Yesus. Tetapi mereka begitu serius dan peduli dengan adat istiadat ini. Bagaimana dikatakan ayat selanjutnya? Mereka begitu mempertahankan adat istiadat ini tapi mengabaikan firman Tuhan. Contohnya, mereka tidak peduli dengan orang tua mereka. Padahal dalam 10 perintah Allah, hukum yang kelima, apa bunyinya? Ya? Ada dong dikit mah. Nih. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Jadi yang seharusnya untuk menolong ayah dan ibunya sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi nggak ada lagi untuk diberikan sesuatu kepada ayah dan ibunya. Itu benar nggak? Cara menghormati itu apa? Memperhatikan orang tua. Begitu ya. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi ada istiadat kamu yang kamu ikut itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi bukan cuma ini, di sini tidak dijelaskan semua secara detail. Tapi banyak hal seperti itu yang terjadi. Misalnya, tidak boleh kalau lembu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, itu tidak boleh ditolong hari Sabat, nggak boleh bekerja. Kayak gitu, itu kan bukan hukum yang berasal dari Tuhan. Padahal bagaimana lebih baik membinasakan atau menyelamatkan pada hari Sabat, itu yang bertanya Tuhan Yesus. Jadi hukum-hukum seperti itu yang diluruskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menentang cuci tangan sebelum makan. Bukan itu artinya. Tapi bagaimana mereka terlalu serius memang bagaimana memperhatikan hukum tradisi adat istiadat itu yang adat istiadat itu berasal dari kepercayaan nenek moyang mereka, bukan dari firman Tuhan. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, di sana banyak di sana bagaimana
orang-orang bertanya kepada dukun, bertanya kepada orang-orang yang sudah meninggal, mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa, seperti yang dilakukan oleh Manase, menyuruh anaknya berjalan di api. Kalau berhasil berarti dia dewa. Lagi itu kan dari percaya nenek-nenek moyang, dan semua ini berasal dari setan, bukan dari Tuhan. Jadi tradisi itu, ada istiadat itu, kebanyakan adalah menentang Tuhan. Tuhan tidak dipermuliakan di sana. Salah satu contohnya tadi ini. Bagaimana dengan ada orang Batak? Jadi jangan terlalu meninggikan ada istiadat. Banyak hal yang ada istiadat itu yang disusupi oleh setan. Bagaimana supaya Tuhan tidak dipermuliakan? Ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Jadi yang diceritakan Tuhan Yesus di sini bukan mengenai makanan itu, tetapi mengenai cuci tangan. Karena dikatakan ayat selanjutnya, mana tulisan halal itu? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu bukan itu maksudnya. Kalau dia dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal, berarti kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain loh. Bagaimana dengan zaman Nuh, tidak makan makanan halal dan haram? Bagaimana dengan kita imamat? Bagaimana dengan kita Yesaya? Tuhan akan membinasakan orang yang makan daging babi dan binatang jijik lainnya seperti tikus dan lain-lain. Itu bertentangan. Jadi ini bukan mengenai makanan ya. Karena Tuhan Yesus waktu itu berbicara kepada orang Yahudi. Tidak mungkin Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, makanlah semua makanan yang di meja ini. Apakah termasuk makanan babi itu, makan daging babi? Kan enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu itu bahwa komunitasnya bukan makan daging babi. Sama seperti waktu Petrus menerima mendengarkan dari Tuhan menaikkan kain lebar itu. Di sana semua binatang terlihat, beli dan makanlah. Itu bukan berbicara makanan. Itu berbicara seorang prajurit Romawi yang bertobat supaya diterima, supaya dibaptis. Itu artinya. Jadi kita harus membaca konteksnya itu. Judulnya jelasnya, perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Ya. Karena kalau kita mempelajari Alkitab ini, kalau di ayat lain sudah jelas, kemudian ada ayat yang membuat sepertinya jadi kontradiksi, maka kita harus berhenti sejenak. Tidak mungkin firman Tuhan kontradiksi antara Markus dan Lukas. Nggak bisa, karena mereka menerima sumber yang sama. Ya. Jadi begitu memahami firman Tuhan. Coba Mama, apa poin apa yang bisa kita dapat dari sini? Jadi seperti di rumah ini, otoritas di rumah kita ini adalah firman Tuhan. Nasihat dari Bapak, jadi salah nggak? Jadi salah nggak? Dijawab dong, ya begitu. Dijawab. Bisa. Dari Mama? Bisa. Iya. Jadi sumber perintah kita yang benar dari mana? Tuhan. Jangan kita membuat suatu tradisi di rumah ini yang itu tradisi itu tidak berasal dari Tuhan. Kalau kita menemukan ayat firman Tuhan pagi-pagi seperti ini tradisi apa kehendak Tuhan? Dari mana kamu tahu? Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, tapi yang disukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Jadi mari kita membuat suatu tradisi yang berasal dari firman Tuhan, bukan tradisi yang dibuat oleh nenek moyang. Kalau dalam orang Batak itu seringkali dikatakan di pesta, sek somon napiru kali putas jolo-jolo tubuh putar nih berpuli. Oh putas jolo-jolo tubuh, ini kan Tuhan apa enggak? Yang saya tahu orang Batak pada zaman dulu SPDB. Ya. Bagaimana orang yang menciptakan apa ini dari Hanatuli ini? Ya mereka juga sebelum mereka mengenal Tuhan itu. Jadi mana lebih tinggi firman Tuhan daripada adat istiadat? Hah? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan lah yang mengkoreksi adat istiadat. Kalau adat istiadat tidak sesuai dengan firman Tuhan ditinggal. Ya. Jadi firman Tuhan tidak sama dengan adat istiadat. Ya. Bagaimana kita tahu ada istiadat itu benar atau enggak? Maka dari itu kita harus mengetahui firman Tuhan. Jadi artinya di sini jangan ikut-ikutan orang banyak. Biasanya kalau kita nggak ikut ada istiadat, apa yang terjadi? Kita diasingkan orang, bahwa kita adalah orang aneh, bahwa kita adalah orang yang tidak beradat. Semua orang di dunia ini beradat. Masalahnya adalah adatnya berasal dari Tuhan atau berasal dari nenek moyang. Yang notabene adat dari nenek moyang itu adalah disusupi oleh para setan. Setan. Iya. Bagaimana seperti memberikan makanan persembahan
kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ada yang jangan tidur. Ya. Jadi mari kita mencari pemahaman dalam Alkitab ini secara detail, secara sungguh-sungguh, bukan memahami ada istiadat secara sungguh-sungguh. Banyak sekarang orang mencari ada istiadat ini, jangan sampai satu langkah tidak dilakukan. Tapi melakukan firman Tuhan tidak. Ini berlaku buat kita. Ya. Mengutamakan firman Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita, dalam beraktivitas, dalam hal apapun. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan? Tujuannya melakukan firman Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena melakukan firman Tuhan, di sinilah kita dilindungi oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Jangan keluar pagar. Pagar kita adalah firman Tuhan. Ya. Mama ada yang mau tambahkan, Bang? Ada yang mau tambahkan, Bang?